Oke, kembali lagi bersama Anthony di channel Anthony Gotama. Yes, kali ini kita akan mereview sebuah Hyundai Palisade. Yes, ini mobil sudah ada di Indonesia dari bulan Desember 2020 kemarin ya. Dan ini menjadi pesaing dari Mazda CX-9 karena ukuran bodinya yang serupa dan panjang bodinya juga tentunya juga serupa dengan CX-9. Dan perlu diingat, mobil ini bukan pesaing dari Fortuner ataupun Pajero Sport karena ini sasisnya monocoque. Ya, itu saja yang perlu diperhatikan. Langsung saja kita saksikan review dari Hyundai Palisade. Oke, mari kita bahas dari eksterior terlebih dahulu dari Hyundai Palisade ini. Oh ya, sebelum kita membahas eksteriornya, sedikit penjelasan mengenai pendahulu dari Hyundai Palisade ini. Oke, sebelumnya Hyundai Palisade ini mempunyai pendahulu yang bernama Hyundai Max Cruise ya, yaitu bentuk bodinya itu serupa dengan Hyundai Santa Fe generasi sebelumnya ya, tapi dibikin menjadi lebih 7-seater ya, lebih tepatnya menjadi 7-seater sehingga dimensi bodinya jadi lebih panjang ya tentunya, dan juga memiliki nama lain yaitu Santa Fe XL ya, itu artinya Santa Fe dalam bentuk long wheelbase. Dan juga ada nama lain yaitu Grand Santa Fe ya. Ini Grand Santa Fe bukan Grand Santa Fe yang kita kenal sekarang. Kalau Grand Santa Fe yang kita kenal sekarang kan merupakan trim tertinggi line up Santa Fe yang dijual di Indonesia saat ini. Tapi untuk yang generasi pendahulunya ya ini Santa Fe tapi versi long wheelbase yang menjadi pendahulu dari Palisade ini, dan sepertinya hanya dijual di Amerika ya waktu itu, entah saya kurang tahu dijual di mana aja. Oke, ya seperti itulah sekilas mengenai pendahulu dari Palisade ini. Oke, dari eksteriornya, bagian depan lampu sudah full LED ya, dan ini memiliki DRL juga di sampingnya yang ke arah grillnya kan ada garis berwarna putih itu. Dan juga ada satu kecanggihan yang dimiliki oleh lampu itu ya, yaitu arah sorot lampu itu bisa mengikuti kemana kita akan berbelok ya, terutama saat kita membelokkan setir ya tentunya. Dan juga bentuk lampunya tuh tersusun seperti dua bagian yaitu ya, yang pertama ada lampu sein di atas, lalu juga headlampnya bentuknya vertikal disusun ke bawah ya, dan juga untuk lampu jauh ada di paling bawah ya, di paling bawah dari susunan ketiga lampu itu ya. Dan juga grillnya ini chrome ya, tapi bukan chrome yang seperti biasanya ya yang mengkilap gitu. Ini satin atau doff ya, jadi tidak terlalu bikin silau mata gitu, dan lebih enak dilihat tentunya ya. Dan untuk dimensi dari Palisade ini memiliki panjang 4980 mm dengan lebarnya 1975 mm dan tinggi 1750 mm, dan wheelbase-nya 2900 mm, serta ground clearance-nya 203 mm ya. Wajar untuk sebuah SUV ya, karena SUV itu wajib memiliki ground clearance yang tinggi tentunya ya. 203 mm ini ya dalam tahap wajar lah, walaupun tidak tinggi-tinggi amat kalau saya bilang ya. Ya kurang lebih seperti itu.
untuk bagian eksterior dari mobil ini. Oke, beranjak ke interior, kita mulai dari baris pertama tentunya ya. Oke, di baris pertama MID speedometer itu layarnya lebih lebar di tipe signature ya. Kebetulan ini merupakan tipe signature yang front wheel drive ya. Dan juga selanjutnya di head unitnya ada yang namanya Apple CarPlay dan Android Auto. Posisi lampu dan wiper bisa dilihat melalui MID. Lalu juga AC depan sudah dual zone ya, jadi mengatur temperaturnya bisa dual zone. Ada tombol drive mode ya, yaitu bisa diatur mode berkendaranya Eco, Comfort, Sport, dan Smart. Ya, Smart ini tentunya kita bisa atur custom ya, seperti itu ya, atau mungkin menyesuaikan keinginan pengendara. Tolong dikoreksi apabila kurang tepat penjelasan saya. Dan juga terdapat ini terrain mode ya, untuk traksi bannya ada mode snow atau salju, ada mode mud atau mode lumpur ya kalau kita lagi jalan di lumpur, dan ada mode sand kalau kita lagi jalan di daerah yang berpasir. Itu traksinya sudah dikontrol melalui terrain mode ini ya. Oke, selanjutnya untuk tombol transmisinya itu unik ya, karena ini serupa dengan yang ditemui di Hyundai Kona Electric dan Ioniq Electric ya. Jadi berupa tombol, dan itu butuh kebiasaan karena kan biasanya kita pakai tuas tinggal oper-oper, biasa nih opernya pakai jari ya. Jadi kita harus lebih belajar lagi ya untuk mengoperasikannya. Ya tinggal pembiasaan aja lah, bagaimana cara mengoperasikannya dengan cepat. Apabila kita mau mundur maju ya tinggal dilatih saja, semoga bisa terbiasa. Oke, sekedar intermezzo saja tadi itu. Lalu selanjutnya ada pemanas dan pendingin kursi untuk baris pertama ya. Dan pendingin kursi ini sepertinya jauh lebih dibutuhkan daripada pemanas ya, karena cuaca tropis sehingga kita mudah berkeringat. Oke, selanjutnya ada auto hold ya, untuk ketika kita mau maju dan berhenti saat, sehingga mobil itu tidak mundur tiba-tiba kalau kita melepas rem ya. Dan tentunya karena sudah ada auto hold, rem parkirnya harusnya sudah elektrik. Namun letaknya ini agak aneh ya, karena adanya di kanan setir ya, di sisi kanan setir atau di dekat pintu. Lalu juga terdapat wireless charging. Lalu juga ada 2 slot USB di konsol tengahnya. Dan ini juga merupakan hal yang tidak biasa ya buat kita ya di mobil ini. Lalu selanjutnya jok elektrik dari mobil ini sudah full elektrik ya, segala pengaturannya mulai maju mundur, lalu juga rebah tegaknya, dan juga naik turunnya ya, dan juga lumbar support sudah ada. Dan juga setirnya tentunya sudah tilt dan teleskopik ya, walaupun tilt dan teleskopiknya masih manual. Dan juga ada memory seat ya di sisi pintu, yaitu hanya terdapat di tipe signature ya, memory seat sebanyak 2 buah. Lalu ada tombol audio di setir, ada tombol 360 camera, dan juga ada tombol cruise control. Dan sayangnya wipernya masih belum auto rain sensing ya, dimana rain sensing itu bisa menyala tanpa kita sentuh tombolnya.
Dan glove box di sisi penumpang itu sudah soft opening. Dan di mobil ini terdapat panoramic sunroof yang membuat aura kabin mobil ini menjadi lebih lega tentunya. Dan kelupaan tadi juga ada vanity mirror di sunsetnya, juga ada dengan lampu yang sudah LED. Dan juga di setir ada pedal shiftnya. Dan juga kelupaan AC sudah digital. Ya, kurang lebih itu saja yang bisa kita jelaskan di baris pertama. Oke, selanjutnya fitur safety apa saja yang ada pada Hyundai Palisade ini? Yang pertama tentunya airbag sudah ada 6 buah. Lalu rem tentunya sudah ABS dan EBD. Lalu ada vehicle stability control, lalu ada hill start assist, lalu selanjutnya ada blind spot monitoring, rear cross traffic alert, safe exit assist, ISOFIX, dan rear occupant alert. Ya, mungkin beberapa di antara kalian ada yang nggak familiar dengan nama ini ya. Mungkin yang lebih tahu mengenai fitur yang kurang familiar ini bisa komentar di bawah. Lalu di baris pertama sisi penumpang ada lampu penanda di bagian pintunya agar ketika kita sedang membuka pintu di keadaan gelap orang masih bisa aware ya kalau kita sedang membuka pintu. Dan untuk joknya masih full elektrik seperti di sisi pengemudi walaupun tanpa lumbar sport. Dan untuk glove box sudah ada iluminasinya atau lampunya sehingga memudahkan kita kalau mencari barang dalam keadaan gelap. Dan ada yang satu yang terlupa, spion sudah retractable tentunya ya. Dan juga ada cup holder di sisi tengah. Ya, seperti itu untuk baris pertama. Oke, kita selanjutnya beranjak ke baris kedua. Ya, baris kedua sudah mengadopsi captain seat dan space-nya tentunya sangat lega. Lalu juga ada dual sunroof di tipe signature ya. Oke, tadi saya ralat, bukan panoramic sunroof tapi dual sunroof ya. Jadi ada sunroof di depan dan ada sunroof di baris kedua. Dan juga ada armrest ya, armrest karena ini captain seat jadi wajib ada armrestnya ya. Lalu tentunya karena mobil ini harganya sudah cukup mahal, pastinya pakai jok kulit. Dan material panelnya di sisi door trim itu harus sudah soft touch semuanya dan ada tirai untuk jendela ya. Jadi untuk privasi atau mengurangi sinar matahari yang masuk. Dan tentunya double blower juga sudah wajib beserta tombol pengaturan AC. Dan jadi di belakang ini juga bisa mengatur suhu sendiri dan artinya mobil ini menggunakan triple zone. Dan di baris belakang pun ternyata masih ada heater dan cooler seatnya. Wow. Biasanya kan ada kalau di baris depan, baik sisi pengemudi atau penumpang depan, tapi di belakang ternyata juga dapat cooler dan heater seat. Dan atapnya itu materialnya terbuat dari material Alcantara
wow, bukan kaleng-kaleng. Dan juga ada 12 volt power socket ya, dan juga ada soket USB yang menempel di kursi pengemudi dan kursi penumpang bagian depan. Jadi ya, ini sebuah hal yang tidak terpikirkan ya oleh banyak pabrikan mobil untuk menempatkan slot USB di bangku baris pertama agar lebih mudah dijangkau oleh yang duduk di baris kedua, karena tidak perlu mencari-cari di konsol tengah yang terlalu ke bawah gitu ya. Ya, kurang lebih cukup sekian untuk baris kedua dari Hyundai Palisade ini. Lalu untuk baris ketiga, baris ketiga untuk aksesnya cukup mudah ya dari bangku baris kedua, karena di bangku baris kedua itu ada tombol sliding ya. Jadi itu sangat memudahkan daripada kita harus tarik-tarik tuas di bawah bangku atau narik tuas di atas bangku yang kadang butuh tenaga. Ini cukup dari tombol saja, dan maka kursi akan bergeser atau sliding ke depan dengan mudah tanpa effort apapun. Dan bagusnya lagi, kursi belakang ini bisa muat 3 orang ya, atau 3 penumpang tanpa terlalu berdesakan ya, seperti mobil lainnya. Dan ternyata space-nya masih cukup lega ya untuk baris ketiganya. Ya wajar karena mobil ini sudah hampir 5 meter dan harusnya space-nya cukup lega. Dan di belakang ternyata masih ada cup holder dan ada USB slot. Wow, tidak dianaktirikan ya di belakang ini. Walaupun secara material tentunya beda dengan yang di depan yang soft touch, tapi yang di baris belakang ini cenderung lebih ke hard plastik. Untuk double blower masih kebagian sampai baris ketiga. Ya, kurang lebih itu aja yang bisa dibahas di baris ketiga. Oke, lanjut ke bagian bagasi. Yes, untuk bagasi, walaupun dalam kondisi bangku baris ketiga tegak semua, masih terdapat cukup ruang dengan yang masih bisa ditempatkan. Ya, kurang lebih itu bisa memuat 2 koper medium atau tas golf. Dan tentunya bagasinya sudah rata lantai, dan bangku baris kedua bisa direbahkan melalui tombol yang ada di bagasi dan juga rata lantai ya. Jadi rata lantai los dari baris ketiga ke baris kedua. Dan ternyata masih ada 12 volt power socket di bagian bagasi, serta ada hook, dan tentunya pintu bagasinya sudah otomatis. Oke, kalau kita buka di bagian bawahnya, terdapat tray untuk melindungi barang di bagasi, dan juga terdapat dongkrak, dan tentunya sepertinya ada toolkitnya ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Dan untuk ban serep letaknya masih di kolong mobil, jadi bukan di dalam bangku baris ketiga. Ya, kurang lebih itu saja yang bisa saya jelaskan dari bagasi Hyundai Palisade ini. Oke, kita beranjak ke sektor mesin. Ya, mesin yang ditawarkan Hyundai Palisade di Indonesia ini hanya menggunakan mesin 2200 cc turbo diesel. Ya, ini mesin yang sama digunakan di Santa Fe, menghasilkan tenaga sebesar 200 PS dengan torsi 440 Nm. Oke lah, cukup tenaganya, dan dikawinkan ke transmisi 8 speed otomatis menggunakan penggeraknya front wheel drive untuk yang unit yang saya review ini, dan juga ada yang all wheel drive. Oke, itu untuk mesinnya. Dan satu kelupaan lagi, untuk sistem suspensinya menggunakan multilink, dan untuk yang all wheel drive menggunakan multilink independent. Dan ukuran bannya, nah ini
sedikit kelupaan, untuk yang prime menggunakan ukuran 245/60 R18, dan untuk yang signature ini menggunakan 245/50 R20. Ringnya lebih besar 2 inch. Ya, kurang lebih seperti itu aja mengenai video Hyundai Palisade ini. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan like dan bantu subscribe ke channel Antoni Gotama agar channel ini terus berkembang setiap harinya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian video ini. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton.